Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ditek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini mungkin Mang buat video testimoni lagi ya mengenai penggunaan PSU ya yang sudah sekitar 5-6 tahun nih menggunakan untuk keperluan PC yang atau komputer yang biasa Mang pakai untuk render video gitu ya, ataupun yang ya biasa dipakai oleh Mang sehari-hari lah gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Ini game Mac ya mereknya yang 80 plus bronze itu. Ini yang 700 watt ya yang mengambil. Yang 700 watt. Ini testimoni ini ya sekaligus sekalian nge-review ya ulang spesifikasi dari PSU ini seperti apa gitu ya. Ini kalau di e-commerce harganya sekarang, dulu Mang murah beli ya ini ya, sekitar 500 ribuan ya. 500 ribu, nggak tahu nih sekarang kita lihat kalau yang 700 watt harganya berapa ya. Di e-commerce ini harganya sekitar 600 ya, 600 ribuan sampai 700 ribu. Dan memang kayaknya kalau yang sekarang kualitasnya agak berbeda ya dengan yang Mang miliki ini. Ini kalau ini kan awal-awal keluar gitu, jadi biasanya build quality-nya, bahan-bahannya juga sedikit baik ya dibanding yang sekarang. Oke, sebelum kita bahas spesifikasi lebih detail, kita lihat dulu di dusnya ya. Ini bagian depannya seperti ini, jadi ada 140 mili fans ya, lumayan gede nih si kipasnya. Terus modular design ya, ini udah modular, kecuali untuk yang power utamanya ini masih nyambung ya langsung. Ininya udah modular, nanti kita bahas. Terus untuk NVIDIA SLI ready gitu ya, jadi bisa untuk NVIDIA SLI. Itu ya spesifikasinya. Nah ini ya bagian pinggirnya ini dia ya. Nah ini kenapa Mang tahu 700 watt kali ini ya, kasih tanda ini 700. Ini untuk ATX 12 voltnya voltasenya 2,3, terus juga manajemen. Nah ini bagian pinggirnya ya untuk pin-pinnya nih biar tahu ya. Jadi kalau yang PH yang 500 watt ada pin apa aja bisa dilihat di sini. Ini kebetulan yang Mang yang 700 ya. Yang pertama itu adalah main konektor 24 pin 1, terus CPU konektornya 1 ya. Ini 8 pin. Terus untuk peripheral konektornya ada 3, SATA konektornya ada 6, sama PCI konektornya untuk yang PGA ini 2 ya, kalau yang 700 watt. Nanti kita lihat. Oke, ini kita lihat spesifikasi Bentar ya. Biar agak kelihatan nih. Kita pakai nih biar agak dekat. Nah, ini dia. Nah, ini dia spesifikasi yang di belakang dusnya. Ada main konektor 24, terus 6 pin untuk PCI atau untuk PGA, ada SATA, ada molek ya, sama untuk power ke CPU. Nah, ini dia spesifikasinya. Untuk yang voltase 700 ya. Ini dia. Nih, untuk outputnya 20 ampere ya, yang 3,3, yang 5 voltnya itu 20 ampere, yang 12 voltnya 25 ampere ya, 25. Terus yang 12 volt satunya, volt 2-nya 25 ampere, terus yang minus 12 voltnya ada 0,5 ampere, yang 5 voltnya ini ada 2,5 ampere. Ini maksimal output 700 ya. Jadi voltasenya itu bisa untuk inputnya 100 sampai 240, ampernya 15 sampai 3,5 ya. Frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Nah, ini terlalu teknis lah gitu ya. Tidak spesifikasinya itu untuk informasi aja ya. Ini kalau dibuka di dalamnya nih kita dapat nanti seperti ini ya. Nah, ini pengemasannya pun bagus ya kalau dulu. Ada styrofoam kayak gini, dan di dalamnya juga ada peripheral yang lain. Itu oke, kita masuk ke ke PSU-nya sendiri ya.
Untuk PSU-nya yang paling Mang sukai ialah apa namanya bahannya ya. Bahannya itu jadi kalengnya itu tebal. Mang pernah beli yang 650 watt yang model Genmax ini juga. Yang sekarang ini bahannya agak beda ya, agak ringan lah gitu ya, terus tipis. Kalau ini tebal, terus ada kesan keset-kesetnya ya. Jadi tidak licin gitu. Ini kalau ini kelihatan lah ya. Nah, kelihatan ada tekstur-teksturnya ya. Tuh ya. Ini dia spesifikasinya tadi ya, yang sudah Mang terangkan. Inputnya segini. Nah, ini kalau untuk yang apa namanya yang 3 volt dan 5 volt yang 20 ampere itu 120 watt. Untuk yang PGA-nya ini ya. Dan juga ke CPU. Ini bisa sampai 576. Yang minus 2 ampernya 12 ampernya 6 watt. 6 watt. Sama yang 5 voltnya itu 12,5 watt. Ini ya spesifikasinya. Terus bagian belakangnya ini ya. Ini ada switchnya. Ini kalau untuk kabel powernya masuk ya. Ini kebetulan agak sedikit kotor karena memang sudah Mang pakai hampir 5 tahun ya. Dan masih aman gitu. Nah ini untuk spesifikasi bagian input output untuk output powernya ya. Yang pertama yang tadi yang main power tuh langsung. Jadi kan ada beberapa yang modular juga ya. Kalau kebetulan yang Genmax ini semi ya, semi modular. Ada sebagian yang masih langsung, yaitu untuk 24 pin ya. Ini dia. Untuk 24 pin. Terus untuk molek ya. Maaf, untuk SATA. Nah, untuk SATA. Sama untuk yang ke CPU. Power untuk prosesor. Ya, ini masuk ke mainboard. Masuk ke main. Jadi nggak modular lah, gitu ya. Dan ada ini ya, ada pembungkusnya ya, bagus nih, bahannya bagus. Nah, ini kalau yang modularnya kita bahas dulu mungkin di sini ya, di PSU-nya. Yang Mang senang ini ada informasinya ya. Jadi untuk PCI Express di sini dipasangnya gitu. Jadi untuk yang PGA ini di sini nih. Ya, terus yang untuk molek SATA pasangnya di sini. Jadi nanti kita tidak akan susah atau salah memasukkan ya. Karena kalau di sini ada gede nih dayanya. Atau voltasenya bisa sampai voltasenya 12 polan rata-rata kalau di sini. Kalau ini 5 volt lah gitu ya. 5 wattan. 5 volt. Oke, ini ya spesifikasinya ya. Untuk yang 6 pin ini 1 2 3 4. Ya, untuk yang molek dan SATA. Kalau yang untuk PCIe-nya itu ada 1 2 yang 6 pin, yang 8 pinnya terutama ini untuk PGA. Ini ada 2 buah ya. Ada 2 buah. Jadi cukup leluasa. Nah, ini kebetulan yang Mang dapat ya waktu pertama Mang beli. Kabelnya itu yang pertama adalah untuk PGA ya. PGA yang 8 pin. Ini PGA yang 8 pin. Mang dapat 2 buah. Ya. 2 kabel. Nih, ini untuk support ke PGA. Jadi dengan modular seperti ini kita kalau ada apa namanya rusak atau putus ini bisa diganti terpisah ya. Kita beli terpisah. Nah, ini dia masangnya nanti di sini ya. Ini memang sekalian pasang aja nih ya. Nah, kalian pasang. Nah, ini seperti ini ya. Jadi satu ke PSU ya. Yang satu lagi nanti ini ke PGA ya. Ke PGA. Itu yang PCI Express ya, 12 polan ini rata-rata. Terus yang lainnya Mang dapat juga nih untuk molek ya. Kabel moleknya 1. Nanti ada kabel campuran ya, kabel moleknya 1. Oke, kita pasang ya. Sini aja nih.
Terus yang kabel SATA-nya 1 ya. Jadi dari yang 6 pin ke SATA gitu. Nah, ini ke SATA ya. 1 buah. Kita pasang di sini. Satu lagi yang 6 pin ya ke molek. Dia ke molek, terus ada ke 2 SATA ya. Nah, dapat 1 buah ya. 6 pin. Nah, kita masuk sini ya. Itu ya. Nah, tadi di bagian bawahnya kita ada kipas 14 in ya. Atau 140 mili. Ini gede lah, relatif gede. Jadi walaupun apa namanya dipakai dayanya cukup tinggi, ini cukup mumpuni lah, kipasnya juga kenceng banget. Itu ya PSU yang Mang biasa pakai sehari-hari. Ini aman ya. Mang makainya itu yang spesifikasi sekarang bahkan Ryzen 7 7700, terus RTX 3070 plus 1 harddisk, terus NVMe ada 3 ya. Ini sudah aman banget. Motherboardnya pakai B650 ya. Pakai ini Mang nih motherboardnya nih. Yang ROG B650E untuk AM5 Ryzen generasi 7 ya, atau generasi 7000-an. Dimana dayanya ya lumayan tinggi, tapi pakai PSU ini aman ya, aman dipakai gitu. Tuh ya, jadi bagaimana Mang testimoninya? Ya kalau untuk Mang sendiri ini sangat apa namanya terpakai lah gitu ya. Jadi Mang sangat seneng gitu ya dapat PSU yang awet gitu. Walaupun ya elektronik kadang-kadang random ya. Tapi secara umum untuk yang game Mac ini yang Mang pakai ya selama 5 sampai 6 tahun ini nggak pernah ganti Mang. Walaupun ganti prosesor, ganti apa namanya, ganti memori gitu ya. Terus ganti PGA, ini PSU-nya tetap ini Mang. Jadi kalau untuk pertimbangan pembelian PSU, kalau Mang ya sendiri baiknya mending yang bagus sekalian gitu ya. Yang bagus sekalian dari awal jadi kepakainya nanti lama. Ini juga Mang kepake 5 sampai 6 tahun, gonta-ganti prosesor, motherboard, bahkan PGA, ini aman masih bisa digunakan gitu ya. Tidak perlu ganti PSU ketika kita ganti gear ya, kecuali nanti kalau ganti ke RTX 5000-an, 4000, 5000 itu soketnya udah agak sedikit berbeda ya untuk PGA. Kesimpulannya ya ini sangat bagus gitu ya kalau menurut versi Mang, dan sangat layak untuk dimiliki, terutama untuk komputer-komputer yang sudah pakai prosesor atau PGA kelas menengah lah gitu ya, kelas menengah. Kalau yang pengen yang bagus ya baiknya kalau pengen apa yang tinggi spesifikasi prosesor ataupun PGA-nya ya pakainya biasanya wattnya di atas 1000 biasanya ya, kalau ini kan 700-an. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.